Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelak dari kelas 7B akan mendemonstrasikan tentang gelombang air laut. Saya Alda Zara sebagai moderator Dan saya Lailatul Qamaria sebagai pemateri 1. Saya Siti Rohmah sebagai pemateri 2. Saya Linda Flora Adriana sebagai pemateri 3. Oke. Pengertian gelombang air laut. Gelombang adalah pergerakan air dari hulunya air dalam arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan dia alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Pada dasarnya permukaan air laut di lautan tidaklah rata. Hal ini disebabkan adanya gelombang yang ditandai dengan ayunan air yang bergerak tanpa henti. Walaupun cuaca dalam kondisi tenang, tetapi hal ini sudah cukup untuk bisa menimbulkan tiap gelombang. Sebaliknya, dalam keadaan di mana terjadi badai yang besar bisa menimbulkan suatu gelombang besar yang bisa mengakibatkan kerusakan hebat terhadap apa yang dilewatinya. B. Manfaat atau gelombang air laut. Manfaat gelombang air laut menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, membantu terbentuk dan terjaga terjangan pantai. Jenis-jenis gelombang air laut. Klasifikasi macam-macam jenis gelombang air laut. 1. Berdasarkan sifatnya ada 2 macam gelombang air laut, yaitu gelombang laut membangun atau membentuk pantai, constructive wave, merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen material pantai. Gelombang laut merusak pantai, destructive wave, merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan lambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. 2. Berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Gelombang capillary wave. Gelombang capillary ini adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan dia. Gelombang capillary memiliki panjang gelombang sekitar 0,2 periode kurang dari 0,2 detik dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Gelombang angin cirrus atau wind wave merupakan gelombang dengan panjang gelombang mencapai 130 meter, periode 0,20,9 detik, dan disebabkan oleh angin kencang. Gelombang alun swell wave merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan meter, periodenya sekitar 0,915 detik, dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama. Gelombang pasang surut tidal wave merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai beberapa kilometer, periodenya antara 5 jam, yang disebabkan oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bumi. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa yang dimaksud gelombang air laut?
Saya pengertian dari nomor 2. Ingin bertanya apa jenis-jenis gelombang air laut? Ada yang mau bertanya? Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya apa manfaat gelombang air laut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan gelombang air laut? Gelombang adalah pergerakan air dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoida. Gelombang laut disebabkan oleh angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut dengan gelombang. Apakah kelompok lain sudah dipahami? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Apa manfaat gelombang air laut? Manfaat gelombang air laut menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Apakah kelompok lain sudah dipahami? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Ini jenis gelombang air laut. Berdasarkan sifatnya ada 2 macam gelombang air laut. Gelombang laut membangun atau membentuk pangkal konstruktif wave. Merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah, pantai akan mengangkut sebelum material pantai. Gelombang laut merusak pantai destruktif wave merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan lambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai akan ada banyak gelombang air yang berkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Apakah kelompok lain sudah dipahami? Kesimpulannya, gelombang laut adalah suatu pergerakan naik turunnya air laut yang terjadi akibat beberapa faktor. Gelombang laut bisa diakibatkan oleh angin, gravitasi matahari dan bulan, letusan gunung berapi atau gempa di laut, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Gelombang laut di setiap wilayah perairan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.